Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saat ini mari kita bawa hati kita, segenap hidup kita mensyukuri, mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan. Karena kita ada semuanya karena kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Semuanya ada karena berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami dapat berkumpul lagi bersama-sama di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan kalau pada saat ini Engkau sudah senantiasa memelihara kehidupan kami sampai hari ini, hari demi hari Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu yang begitu besar, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Kau yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan kebenaran-Mu dan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tolong hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu dengan roh-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi melalui ibadah online ini. Nah, bulan ini tema kita adalah kemurahan. Nah, hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4, tolong Ibu Minu untuk bacakan. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Jadi dikatakan bahwa kita jangan menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan memberi kemurahan itu kepada kita dengan maksud agar kita dituntut kepada pertobatan, membawa kita pada pertobatan. Nah, kita sadar bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, semua manusia sudah jatuh dalam dosa termasuk kita. Dan Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Nah, maut yang dimaksud adalah di mana itu adalah api yang kekal, di mana di sana ada ratap tangis dan ketak gigi. Dan itulah yang harus kita alami karena dosa kita. Itulah yang harus kita bayar karena dosa kita. Tapi karena kemurahan Tuhan tidak serta-merta menghukum kita, tidak serta-merta melempar kita ke api yang kekal itu. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita bertobat, untuk kita memperoleh keselamatan itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Tuhan mengirim anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adalah firman yang menjadi manusia. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Nah, kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Nah, jadi kalau kita memperoleh keselamatan itu adalah murni kemurahan dan anugerah dari Tuhan saja. Nah, kenapa kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan, maka kita akan diselamatkan? Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Kita manusia yang berdosa. Nah, dosa itu harus dibayar. Dosa itu ada hukumannya. Dosa itu ada akibatnya. Dan akibatnya adalah maut. Nah, kita tidak akan mampu membayar dosa kita. Karena tiap hari yang kita buat itu adalah dosa. Bukan pengurangan dosa, justru penambahan dosa. Dosa harus dibayar. Nah, kita tidak mungkin menyelesaikan dosa kita sendiri. Dan tidak ada juga orang yang dapat menyelesaikan dosa kita. Karena setiap orang adalah orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa tidak dapat menyelesaikan dosa orang lain. Nah, hanya satu-satunya yang dapat menyelesaikan dosa kita adalah seseorang yang tidak pernah berbuat dosa dan dia mau mati untuk kita. Nah, itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu juru selamat, Dia yang sudah mati di kayu salib, Dia membayar semua dosa kita dan Dia menebus kita sehingga semuanya impas dan kita dilayakkan untuk menjadi anak Tuhan dan kita diselamatkan. Nah, jadi pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, artinya semua dosa yang sudah kita perbuat sebelumnya dari kita kecil itu akan dihapuskan oleh Tuhan. Nah, lantas bagaimana dengan dosa yang ke depan setelah kita menerima Tuhan? Bukankah kita manusia yang tidak luput dari dosa? Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, itu pun akan dihapuskan. Dosa itu akan diampuni kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat dan berusaha untuk tidak mengulangi dosa itu. Nah, tapi
jangan kita jadikan seolah-olah anugerah Tuhan itu sebagai suatu semacam kebebasan berbuat dosa, atau kata orang license to sin ya, suatu surat izin untuk berbuat dosa. Jadi kita buat dosa aja seenak-enaknya. Seperti ya kalau film-film mafia itu kan zaman dulu kan begitu. Dari Senin sampai Sabtu dia melakukan kejahatan, membunuh orang, melakukan segala kejahatan. Dia berdagang narkoba, nanti hari Minggu dia datang ke gereja, dia ketemu dengan pasturnya, dia katakan bahwa dia bertobat, mohon ampun, dan dia sudah merasa diampuni, dan kemudian hari Senin sampai Sabtu dia melakukan hal yang sama, dan kemudian hari Minggu dia datang lagi ke pasturnya mohon pengampunan, dan itu dia lakukan berulang-ulang. Nah, seharusnya bukan seperti itu ya. Coba kita baca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Coba kita lihat di Roma 6 ayat 1 sampai 2. Roma 6 ayat 1 sampai 2, tolong Ibu Minu untuk bacakan. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Amin ya. Jadi dikatakan, apakah kita boleh bertekun dalam dosa? Dan setelah itu kita merasa bahwa kita mendapat karunia yang begitu besar dari Tuhan. Kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan. Nah, itu tidak bisa katanya ya. Karena kita sudah mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa artinya apa? Kita tidak hidup lagi dalam dosa. Kita tidak lagi menikmati dosa. Kita tidak lagi enjoy terhadap dosa. Mungkin kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup dalam dosa. Dan setelah itu kita akan bangkit. Dan kita akan mohon ampun dan benar-benar bertobat dan berusaha untuk tidak melakukan lagi. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita seperti orang yang mempunyai suatu pribadi ganda ya. Pada saat kita berada di lingkungan rohani, ibadah bersama teman-teman seiman, kita seperti malaikat yang begitu suci, begitu kudus, yang begitu luar biasa. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak bedanya orang dunia. Jadi seolah-olah kita punya satu kepribadian ganda, dua pribadi yang berbeda. Nah, itu tidak bisa. Karena apa? Ibadah kita harus mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan kehidupan kita sehari-hari itu harus mencerminkan ibadah kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang berkepribadian ganda. Jadi kita harus benar-benar hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan kalau kita sudah diselamatkan. Jadi kemurahan Tuhan itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa, bukan berarti kita punya surat izin berbuat dosa, tapi ayat tadi mengatakan kemurahan Tuhan itu dimaksud untuk memimpin, menuntun kita kepada pertobatan. Nah, karena itu di Alkitab ada dikatakan yang dikasih oleh Tuhan akan ditegur dan dihajar katanya. Jadi itulah dikatakan jangan kita menganggap sepi kemurahan Tuhan. Dalam terjemahan lainnya dikatakan jangan kita menganggap enteng kemurahan Tuhan, atau jangan kita menghina kemurahan Tuhan. Karena kemurahan yang Tuhan beri kepada kita itu dengan tujuan agar memimpin, menuntun kita kepada pertobatan. Nah, ayat yang kita baca tadi ditulis oleh Rasul Paulus. Itu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ke jemaat di Roma pada saat itu. Nah, siapa Rasul Paulus itu? Nah, dia adalah, nama lainnya adalah Saulus. Dia adalah murid Gamaliel. Siapa Gamaliel? Gamaliel ada rabi yang sangat terkenal pada saat itu. Rabi yang sangat top saat itu dan sangat dihormati. Nah, rabi adalah guru agama. Jadi Gamaliel adalah guru agama yang sangat top, sangat terkenal pada saat itu. Nah, Paulus adalah murid dari Gamaliel. Luar biasa. Dia orang top, orang pilihan. Dia menjadi orang Farisi. Dia mempunyai jabatan yang tinggi di keagamaan. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia dihormati. Dan pasti dia juga mempunyai harta yang banyak. Tapi di sisi lain Paulus sangat membenci Tuhan Yesus. Paulus sangat membenci orang-orang Kristen. Nah, pada saat Stefanus dihukum mati, Rasul Paulus ada di situ. Saulus ada di situ. Dia bukan sekedar ada di situ, tetapi dia juga memutuskan atau setuju bahwa Stefanus dihukum dengan cara dirajam. Dan kemudian dia juga menyaksikan penghukuman itu. Nah, pada waktu dia menyaksikan penghukuman itu tidak membuat dia menjadi takut, tidak membuat dia menjadi iba, tidak membuat dia menjadi
berbelas kasihan, justru dia semacam orang yang haus darah. Dia makin menggebu-gebu ingin membunuh orang Kristen. Dia menggebu-gebu ingin memenjarakan orang Kristen. Kemudian dia menghadap ke imam besar. Menghadap ke imam besar untuk mendapat surat. Surat itu adalah surat izin, license to kill. Surat izin membunuh dan menangkapi orang-orang Kristen. Nah, kemudian dia dapat surat itu, dia mau bawa surat itu ke Damsyik. Karena Damsyik, di tempat Damsyik itu banyak orang-orang Kristen. Tapi dalam perjalanan dia di Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang begitu terang dari langit. Dan kemudian cahaya itu mengelilingi tubuhnya. Dia begitu silau, dia menjadi buta dan dia jatuh, dia tertelungkup. Kemudian suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, suara itu berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Nah, Saulus menjadi sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang dia benci ini adalah Tuhan. Karena itu dia, singkat cerita, dia menjadi bertobat. Dia menjadi bertobat, dia sadar segala kesalahannya, dan dia benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan Saulus sadar keselamatan yang dia peroleh ini bukan karena kebaikan dia, bukan karena kehebatan dia, tapi murni karena kemurahan Tuhan. Murni adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi Saulus tidak pernah berpikir bahwa karena saya orang pintar, saya menjalani agama saya dengan baik, sehingga Tuhan terkesan dengan saya dan Tuhan memilih saya, sehingga saya bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak, dia tidak menganggap itu. Yang dia lihat adalah bahwa ini adalah murni anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, coba kita baca di 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15, tolong Ibu Minu untuk bacakan. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ya, di sini jelas sekali kan Rasul Paulus berkata bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan di antara semua orang berdosa itu, akulah yang paling berdosa. Jadi dia sadar bahwa dia orang yang sangat berdosa. Dia orang yang sangat jahat. Dia tidak pantas, dia tidak layak untuk diselamatkan. Nah, jadi dia tidak pernah merasa dia orang baik sehingga Tuhan memilih dia. Dia orang hebat sehingga Tuhan memilih dia. Tapi dia tahu itu karena kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada dia sehingga dia diselamatkan. Nah, itu yang dirasakan oleh Paulus saat itu. Kemudian setelah itu dia berubah. Yang tadi dia membenci Tuhan Yesus, dia jadi mengasihi Tuhan Yesus. Yang tadi dia membenci orang-orang Kristen, dia begitu mengasihi orang Kristen. Dan dia juga mengasihi orang-orang yang terhilang. Nah, ini terbukti sekali bahwa Paulus tidak menganggap sepi kemurahan Tuhan. Paulus tidak menganggap enteng kemurahan Tuhan. Dan kalau Rasul Paulus ini membuat surat kepada jemaat di Roma, itu dia bukan sekedar omdo atau dia memberi satu nasihat untuk orang lain yang dia sendiri tidak jalankan. Tidak. Jadi sebelum dia memberi nasihat kepada orang, itu ada satu keyakinan bagi dia bahwa nasihat itu baik bagi dirinya sendiri. Dan kemudian dia sadar bahwa dia akan melakukan nasihat itu. Dan dia juga mengalami nasihat itu. Nah, itu yang dia lakukan. Dia bukan orang yang omdo. Nah, kita lihat setelah itu dia begitu berubah. Yang tadinya dia adalah tokoh agama yang mementingkan kedudukan, mementingkan jabatan, mementingkan dirinya sendiri, egois sendiri, dan dia berubah. Dia jadi tidak mementingkan dirinya dan dia menomorsatukan Tuhan Yesus. Karena itu dia katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam diriku. Nah, terus dia begitu sadar yang dia peroleh ini adalah kemurahan dari Tuhan. Karena itu dia mau berbagi kemurahannya ini kepada orang-orang yang masih terhilang. Nah, dia akhirnya melakukan 3 kali perjalanan yang begitu jauh, begitu luar biasa, begitu susah, sampai total kilometernya ribuan kilometer. Dan itu zaman dulu dijangkau mungkin ada yang dengan jalan kaki, lewat gurun, lewat laut, pakai kapal, dan mungkin naik kuda dan lain sebagainya, naik onta dan lain sebagainya. Suatu perjalanan yang begitu berat, begitu susah, ribuan kilometer. Nah, itu dia lakukan karena dia mengasihi orang-orang yang terhilang.
Dia ingin agar orang itu juga mendapatkan kemurahan seperti yang dia peroleh. Nah, sebenarnya zaman sekarang juga ada sih beberapa yang kita lihat orang yang tadinya dia profesional, kemudian dia itu pengusaha, dan kemudian dia ya dijamah Tuhan, dan kemudian dia mau menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, ya kan. Tidak jarang di antara mereka ada yang beberapa di antara mereka menjadi sangat kaya, punya gereja yang begitu besar, jemaat yang begitu banyak, dan kemudian mereka mempunyai uang yang juga begitu banyak, bisa ada bahkan yang sampai triliunan, ya kan, dan mereka bisa mempunyai mobil mewah, bahkan ada yang punya jet pribadi dan lain sebagainya. Tapi tidak begitu dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus hidup dalam kesederhanaannya, bahkan dia tidak mau menerima uang dari jemaat. Dia katakan sebenarnya dia pantas untuk menerima uang dari jemaat karena dia adalah pelayan Tuhan. Tapi satu sisi dia bilang dia tidak mau menerimanya. Dan apa yang dia lakukan untuk penghidupannya dan untuk membiayai pelayanannya, yang dia lakukan adalah dia membuat tenda. Nah, itulah kehidupan Paulus. Itulah jawabannya terhadap kemurahan yang dia terima. Nah, terus bagaimana pelayanannya? Dia katakan bahwa dia berjeri lelah. Bahkan dia sering masuk dalam penjara. Kadang-kadang dia harus melewati bahaya maut. Nah, 5 kali sempat dia disesah, dan tiap kali dia disesah itu 40 pukulan dikurang 1. Jadi totalnya kalau dikaliin 31 kali 5 itu 195 kali dia disesah. Terus 3 kali dia didera, dan sekali dia dilemparin dengan batu. Dan 3 kali waktu dia mengadakan perjalanan laut, kapalnya karam. Satu malaman dia terkatung-katung, sempat satu malam dia terkatung-katung di laut. Nah, kadang-kadang dia harus melewati bahaya banjir. Kadang-kadang dia harus menghadapi bahaya penyamun, bahaya orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, saudara-saudara palsu yang mau mencelakakan dia dan mau membunuh dia. Nah, itu yang dia alami. Dia harus lewat gurun, dan dia bekerja keras, dia katakan. Bahkan sampai seringkali dia kurang tidur, dia sering juga merasa lapar, merasa haus, kedinginan. Nah, itu yang dia lakukan, itu yang dia alami. Karena itu dia katakan, aku melayani Tuhan seperti orang gila, katanya. Nah, itulah kontras kehidupan Rasul Paulus. Yang tadinya dia adalah tokoh agama yang dihormati, yang punya materi yang banyak dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Sekarang orang tidak menghormati dia bisa didera, dipenjara, diperlakukan seenaknya. Kemudian dia hidup dalam kesederhanaan, sering lapar, sering haus, dan harus membuat tenda. Dan kemudian dia juga harus bekerja begitu keras, penuh dengan penderitaan. Nah, itu yang dialami. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena dia sudah menerima kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan dan Tuhan Yesus itu jauh lebih berharga daripada apa yang dia miliki. Karena itu dia bisa mengatakan, semua yang kumiliki dulu itu kuanggap sampah, katanya. Nah, kemudian dia menghidupi hidupnya yang baru itu dengan kehidupan yang begitu sederhana, begitu yang sulit, begitu yang berat. Nah, kenapa? Ya itulah, karena dia sudah menerima kemurahan Tuhan itu. Dan dia melakukan segala hal untuk, dalam tanda kutip, membayar kemurahan itu, walaupun tidak bisa terbayarkan. Dia rela melakukan semua itu, dia melakukan semua itu dengan sukacita. Nah, itulah kehidupan Rasul Paulus. Nah, lantas bagaimana dengan kita? Keberadaan kita pada saat ini juga adalah karena kemurahan Tuhan, adalah karena anugerah Tuhan kalau kita bisa diselamatkan. Jangan pernah kita merasa bahwa, wah, karena saya ini orang baik, Tuhan terkesan dengan saya sehingga Tuhan memilih saya. Atau kita merasa bahwa kita pintar, kita punya talenta sehingga Tuhan memilih kita, sehingga kita bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu kita, kalau begitu kita akan sombong dan kita tidak akan merasakan kemurahan Tuhan karena kita menganggap kita layak kok gitu loh. Nah, kita lihat dari Rasul Paulus, dia orang yang luar biasa, dia yang hebat. Tokoh agama, pintar, bertalenta, luar biasa. Tidak pernah sekalipun dia merasa dia pantas. Dan dia sadar semua itu adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, terus bagaimana kita yang sudah menerima kemurahan ini, cara hidup kita tuh harusnya gimana?
Nah, tadi dikatakan kita sudah mati terhadap dosa. Jadi ya itu, kita sudah mati terhadap dosa, jadi kita jangan berbuat dosa lagi. Jangan jadikan anugerah itu seperti surat izin berbuat dosa dan kita berbuat dosa seenaknya. Jangan, tapi kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalaupun kita terjatuh, kita bangkit lagi dan kita mohon ampun dan kita berusaha untuk tidak melakukan lagi. Dan ada kesungguhan dalam diri kita. Jangan kita menikmati dosa, jangan kita hidup dengan dosa, jangan kita berkubang dengan dosa, tapi kita benar-benar mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Nah, terus kemudian kita yang sudah menerima kemurahan ini, kita juga harus mempunyai kerinduan untuk berbagi kemurahan itu kepada orang di sekitar kita. Ya, tentunya dikatakan kita bersaksi. Nah, bagaimana kita bersaksi? Kita bersaksi ya bisa melalui mulut bibir kita. Itu sangat baik. Tapi kalau kita bersaksi melalui perkataan kita, tapi kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan kita tidak benar, tidak beres, bisa jadi itu malah kontraproduktif, itu malah bisa jadi batu sandungan kita mungkin. Nah, karena itu tidak buruk untuk bersaksi. Tapi kita harus punya hidup yang baik dan benar. Bereskan kehidupan kita. Dengan kehidupan yang benar kita bisa menjadi saksi hidup kepada orang lain. Nah, kemudian kalau kita hidupnya benar, kita bersaksi kepada orang lain, itu dampaknya akan luar biasa. Nah, dengan cara itulah kita berbagi kemurahan yang sudah kita peroleh. Nah, terus kita juga melayani, ya kan? Kita dalam melayani itu kita harus sungguh-sungguh, kita harus tulus. Dasar kita melayani bukan karena kita mau mencari keuntungan pribadi, bukan materi, bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita mempunyai jabatan tertentu. Tapi motif dari kita melayani itu adalah harus karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama jemaat atau saudara-saudara seiman, atau kita juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Itu yang harus kita menjadi dasar dari motif kita dalam melayani. Dan tentunya kita juga harus banyak berkorban. Seperti Rasul Paulus, dia berkorban yang luar biasa. Kita berkorban, bisa korban waktu, perasaan juga, ya kan. Kita udah melakukan hal yang baik tapi diperlakukan tidak baik. Bisa juga pengorbanan materi, pengorbanan pikiran dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita relakan untuk terjadi dalam hidup kita kalau kita mau melayani. Nah, satu hal lagi, jangan pernah kita merasa bahwa kita berjasa kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya hebat, saya luar biasa, saya berjasa kepada Tuhan. Tuhan harus berterima kasih pada saya. Waduh, itu gak bisa. Jangankan itu, untuk ke gereja juga. Jangan kita katakan saya udah berjasa sama gereja. Jangan, tapi kita lakukan semua itu atas dasar kita mengasihi Tuhan, mengasihi saudara seiman dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lihat Rasul Paulus, pelayanan begitu luar biasa, pengorbanan begitu luar biasa. Dan sampai berdarah-darah. Tidak pernah sekalipun dia menganggap berjasa terhadap Tuhan, berjasa terhadap jemaat, dan berjasa terhadap orang-orang lain. Karena dia sadar semua itu bisa dia lakukan karena anugerah dari Tuhan. Dan dia sudah menerima kemurahan dari Tuhan itu. Demikian juga kita yang sudah menerima kemurahan dari Tuhan ini. Tuhan memberi kemurahan pada kita agar kita hidup benar. Tuhan memberi kemurahan kepada kita agar kita dipimpin, dituntun pada kebenaran. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak menganggap sepi kemurahan itu, kita tidak menganggap enteng kemurahan itu, dan kita tidak menghina kemurahan itu. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, di mana pada hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa apa yang kami peroleh selama ini adalah anugerah dan kemurahan yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami sadar kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa, dan kami adalah orang yang seharusnya binasa. Tapi karena Engkau begitu mengasihi, Engkau memilih kami Tuhan. Biarlah Tuhan kemurahan yang kami peroleh ini benar-benar membuat kami sadar bahwa kami harus berbuat banyak hal. Kami harus melakukan hal yang benar karena kemurahan diberikan untuk memimpin kami kepada pertobatan. Dan biarlah Tuhan kami juga berbagi kemurahan ini, juga melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan.
Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan selalu menyertai kita senantiasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah terima firman Tuhan, yaitu kemurahan Tuhan pagi hari ini ya. Tema kita bulan ini kemurahan Tuhan. Ya, saya ada di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara secara online, itu kemurahan Tuhan ya. Saya melayani saudara, Bapak Ibu semua, itu juga kemurahan Tuhan. Bukan karena kebisaan saya, bukan karena kegagahan saya atau paseh lidah saya, tetapi semata-mata adalah kemurahan Tuhan. Ya, tadi Pak Mario sudah sampaikan panjang lebar ya tentang kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala Sidang saya mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan April ya, bulan April yang berulang tahun. Tuhan memberkati hadiah dari Tuhan, yaitu terutama hadiah kesehatan. Yang kedua, damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat pasti melimpah. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah menikmati firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Pak Mario menjadi alat saluran berkat-Mu. Pak Mario ini juga sebagai bendahara di gereja GPP Sejahtera dengan Ibu Lanlan.
Tuhan berkati kas gereja supaya terus berkat itu berlimpah-limpah dan kebutuhan gereja, pemeliharaan gereja selalu tercukupi. Karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan semata-mata. Tuhan sanggup menggerakkan para donatur-donatur untuk menyalurkan berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami juga sehati berdoa buat saudara kami yang berulang tahun di bulan April. Tuhan berkati saudara kami yang berulang tahun di bulan April ini dengan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, apalagi virus COVID-19 ini. Dijauhkan buat saudara kita semua. Berkati dengan damai, sukacita, sejahtera yang daripada Tuhan. Itulah hadiah yang terindah, hadiah yang terbesar bagi saudara kita yang berulang tahun bulan April ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa terus buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman, pakai terus Tuhan menjadi alat saluran berkat-Mu untuk mendewasakan jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Minu, Cynthia, keluarga Pak Hasan, Tuhan dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai pelayan Tuhan yang setia. Kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Pak Hasan proyek-proyeknya, Tuhan memberkati juga rumahnya yang di daerah Cilenyi. Tuhan kalau Tuhan kehendaki akan dibeli oleh negara untuk jalan tol. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan lawat seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini yang belum bisa mengikuti ibadah online, Tuhan gerakkan supaya mereka ikut ibadah online pagi hari ini. Berkati Tuhan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Tuhan lawat juga Bapak Lipaeng, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat masih ada sampai saat ini. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit Bapak Lipaeng yaitu ginjal disembuhkan. Kami juga berdoa buat Ekel, Tuhan berkati Ekel supaya ada kemajuan. Juga anak Niko juga di Purwakarta, putra Bapak Hari, Dokter Hari, Tuhan jamah berkati supaya ada kemajuan, ada perubahan. Sehingga keluarga ini percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ada dan tetap mengasihi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia, berkati Tuhan negara kami Tuhan, kami percaya, kami berdoa agar gangguan suplai vaksin dari India dapat segera teratasi yang menyebabkan vaksinasi di Indonesia menurun, dan supaya target vaksinasi bisa naik lagi. Kami juga berdoa agar anggaran penanganan COVID-19 pada tahun 2021 yang mencapai 172 triliun tidak dikorupsi, tetapi benar-benar digunakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa agar rencana undang-undang pemerintah pemindahan ibu kota negara dapat segera disahkan oleh DPR, sehingga peletakan batu pertama Istana Presiden bisa dilakukan pada tahun 2021 ini sesuai rencana. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih buat para dokter, para medis sebagai petugas vaksinasi. Tuhan berkati, pagari, lindungi sehingga tidak tertular penyakit virus corona. Begitu juga para dokter, para medis yang bertugas menangani pasien positif COVID-19. Tuhan, pakai dia menjadi alat saluran berkat-Mu untuk kesembuhan ilahi, sehingga Engkau tambahkan orang yang Engkau sembuhkan. Dan Tuhan sadarkan seluruh rakyat Indonesia supaya tetap taat akan protokol kesehatan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, negara dan bangsa ini, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, begitu juga rencana reshuffle menteri Tuhan yang supaya terlaksana.
supaya lekas Tuhan. Engkau berikan hikmat buat Bapak Presiden dalam menjalankan tugas, mereshuffle para menteri-menteri, supaya Engkau beri hikmat untuk memilih yang betul-betul bekerja dengan kasih Tuhan dan betul-betul dia sesuai apa yang diinginkan Bapak Presiden. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati juga TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya. Kami juga berdoa buat mereka yang bertugas di Papua. Tuhan, di mana saat ini Papua juga terlebih di perbatasan Papua Nugini, Tuhan masih ada terus gejolak atau serangan-serangan. Tuhan, pagari lindungi mereka dalam tugas mereka supaya selalu aman. Tuhan berkati juga rencana Pekan Olahraga Nasional yang akan diadakan di Papua, supaya Tuhan berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada gangguan-gangguan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati, melindungi negara dan bangsa Indonesia ini. Jauhkan dari malapetaka, bencana alam Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini minggu terakhir, ya, minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu persiapkan sebelumnya roti dan anggur untuk kita sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Karena dengan perjamuan kudus bersama, walaupun melalui online, kita percaya bahwa ada mujizat yang terjadi. Amin. Dan juga jangan lupa berikan persembahan saudara, boleh ditransfer di rekening yang sudah tertera. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.